Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Angelika, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan terkait dengan materi P3B atas dividen. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional yang diampu oleh Ibu Winda Wulandari SEMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang beranggotakan ada Rohma Nabila, Sabina Salsabila Supangat, Saskia Arani, dan Septika Purnamasari. Baik, saya akan memulai tentang pajak ganda atas dividen pada P3B antara Indonesia. Pengertian dividen sangat tergantung pada definisi yang diberikan dalam masing-masing P3B. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Selanjutnya yaitu tax treaty. Tax treaty mengatur tentang dividen antara portofolio dan penyertaan langsung. Investor yang memperoleh atau membeli saham melalui bursa efek. Saham itu disebut saham portofolio. Sedangkan perusahaan yang memiliki modal langsung dengan cara investasi, mendirikan perusahaan atau menambah mesin atau peralatan produksi disebut dengan penyertaan langsung atau direct investment. Pengertian one tier system atas dividen. One tier system merupakan paradigma pemajakan di mana pajak yang dikenakan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Berdasarkan pemajakan ini, penghasilan dividen perusahaan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohma Nabila. Makasih Risha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemajakan atas dividen. Yang pertama, dividen yang bersumber dari perseroan di negara sumber yang terikat perjanjian perpajakan yang kemudian dibayarkan kepada penduduk lainnya di negara domisili hanya akan dikenakan pajak di negara domisili. Yang kedua, dividen yang bersumber dari perseroan di negara sumber yang terikat perjanjian perpajakan yang kemudian dibayarkan kepada penduduk lainnya di negara domisili dapat juga dikenakan pajak di negara sumber, namun dengan tarif yang sesuai dengan yang telah disetujui dalam negosiasi kedua belah pihak dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, dividen yang bersumber dari perseroan di negara sumber yang terikat perjanjian perpajakan apabila mempunyai hubungan efektif dengan BUT, maka pengenaan pajaknya tunduk pada ketentuan pemajakan atas laba usaha. Selanjutnya, sistem pengenaan pajak atas dividen. Yang pertama ada klasifikasi sistem, yaitu pemajakan atas dividen di mana pajak dikenakan pada laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan. Kemudian, perusahaan akan dikenakan pajak kembali pada tingkat pemegang saham orang pribadi atas laba bersih. Yang kedua, ada split trade system, adalah pengenaan pajak yang berbeda antara laba yang ditahan dengan laba yang dibagikan sebagai dividen. Tarif pajak atas laba yang dibagikan sebagai dividen lebih rendah daripada tarif pajak atas laba yang ditahan. Yang ketiga ada imputation system. Sistem imputasi ini disebut juga sebagai sistem kredit pajak karena dalam cara penghitungannya mengkreditkan pajak perseroan terhadap PPh pemegang saham. Dan bersamaan dengan itu pemegang saham harus meng-gross up penghasilan kena pajaknya dengan laba kena pajak perseroan secara proporsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabina. Terima kasih Rohma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan dan hak pemajakan atas dividen. Yang pertama, kebijakan pembagian dividen adalah menyangkut keputusan manajemen untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang kedua, dividen adalah suatu kompensasi dari kepemilikan. Yang ketiga, dividen diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan nilai sahamnya. Yang keempat, dengan pengenaan pajak atas dividen mengakibatkan bagian penghasilan yang diharapkan menjadi berkurang. Yang kelima, karena itu langkah-langkah strategis perencanaan pajak lazim dilakukan sebuah perusahaan. Selanjutnya, ringkasan P3B tarif PPh atas dividen umumnya sebagian
besar ada di pasal 10. Berdasarkan teks Treaty Indonesia dengan negara-negara mitra antara lain sebagai berikut. Negara pertama, Australia dengan portofolio 15% dan penyertaan langsung 15%. Negara kedua, Cina dengan portofolio 10% dan penyertaan langsung 10%. Negara ketiga, Denmark dengan portofolio 20% dan penyertaan langsung 10%. Negara keempat, Jepang dengan portofolio 15% dan penyertaan langsung 10%. Negara kelima, Malaysia dengan portofolio 15% dan penyertaan langsung 15%. Negara keenam, Filipina dengan portofolio 20% dan penyertaan langsung 15%. Negara ketujuh, Singapura dengan portofolio 15% dan penyertaan langsung 10%. Negara kedelapan, Thailand dengan portofolio RI 15%, Thailand 25%, dan penyertaan langsung RI 15% dan Thailand 15%. Negara ke-9, Ukraina dengan portofolio 15% dan penyertaan langsung 10%. Negara ke-10, Vietnam dengan portofolio 20% dan penyertaan langsung 10%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tarif PPh pasal 26 atas dividen. Yang pertama, kolom dividen portofolio. Yang dimaksud dengan tarif dividen portofolio adalah apabila sifat dividen tersebut berasal dari investasi portofolio biasa. Jadi sebagai contoh pada P3BRI Ukraina pasal 10 ayat 2 huruf B disebutkan bahwa dividen dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan yang membayarkan dividen menjadi penduduknya dan bersesuaian dengan undang-undang domestiknya namun dengan tarif 15% dari jumlah bruto dividen. Yang kedua, kolom dividen penyertaan langsung. Pada kolom ini tertera tarif pajak atas dividen yang berlaku untuk dividen yang berasal dari penyertaan langsung di luar portofolio. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pemajakan atas dividen. Contoh yang pertama yaitu PTBB adalah sebuah perusahaan PMA di Indonesia. Pada akhir tahun 2015, PTBB mengumumkan pembagian dividen dari keuntungan yang diperoleh tahun 2015 kepada masing-masing pemegang saham berikut. Yang pertama, Flag Corp, perusahaan yang berdomisili di British Virgin Islands dengan kepemilikan saham sebesar 50% senilai 2.500.000.000 juta. Dan yang kedua, Royal Ltd, perusahaan yang berdomisili di Perancis dengan kepemilikan saham sebesar 50% senilai 2.500.000.000 juta. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 2 miliar. Masing-masing pemegang saham mendapatkan pembagian dividen sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. PTBB telah menerima COD atau SKD dari Royal Ltd sesuai ketentuan pemerintah Indonesia. Pertanyaan dari soal tersebut adalah apakah terdapat kewajiban perpajakan bagi PTBB untuk memotong PPh pasal 26 atas pembayaran dividen kepada Flag Corp dan Royal Ltd? Jawabannya, yang pertama, Flag Corp adalah subjek pajak luar negeri atau SPLN yang berdomisili di British Virgin Islands. Negara Indonesia tidak memiliki tax treaty dengan British Virgin Islands, sehingga atas setiap pembayaran dividen kepada Flag Corp atau SPLN semacam itu oleh pihak PTBB wajib secara hukum memotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan Republik Indonesia. Jumlah yang dipotong adalah 20% dikali 50% dikali 2 miliar yaitu 200 juta. Yang kedua, Royal Ltd adalah subjek pajak luar negeri atau SPLN yang berdomisili di Perancis. Negara Indonesia memiliki tax treaty dengan Perancis, sehingga atas setiap pembayaran dividen kepada Flag Corp atau SPLN semacam itu, oleh pihak PTBB wajib secara hukum memotong PPh pasal 26 dengan tarif sesuai ketentuan tax treaty Indonesia-Perancis. Jumlah yang dipotong yaitu 10% dikali 1 miliar adalah 100 juta. ALTD merupakan penduduk negara X di mana Indonesia dan negara X telah memiliki P3B, melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT. Penghasilan kena pajak BUT sebesar 1 miliar, tarif PPh sebesar 25%. Jadi, perhitungannya yaitu labanya 1 miliar, PPh terutang BUT ALTD 25% dikali 1 miliar yaitu 250 juta. Sehingga laba setelah pajak sebesar 1 miliar dikurang 250 juta hasilnya 750 juta.
Bila laba setelah pajak ditransfer ke LN, maka branch profit tax-nya misalnya menurut P3B tarifnya 10%. Jadi 10% dikali 750 juta yaitu 75 juta. Untuk usaha di bidang minyak dan gas, perlakuan brand profit dikecualikan dari ketentuan brand profit tersebut di depan. Biasanya perlakuan perpajakan untuk industri migas dituangkan secara khusus dalam kontrak.